Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan video yang berikut, pastinya memberkati kita. Dalam Kejadian 12 ayat 7, Tuhan berjanji kepada Abram yang baru saja tiba di Kanaan. Kepada keturunanmu, aku akan memberikan tanah ini. Kemudian dalam Kejadian 15 ayat 18, Tuhan memperluas janji tanpa syarat itu. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kemudian dalam Kejadian 17 ayat 8, Tuhan menegaskan kembali janji kepada Abraham, menambahkan bahwa pemberian tanah tidak dapat dibatalkan. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Tuhan kemudian mengulangi janji tersebut kepada putra Abraham, yaitu Ishak, Kejadian 26 ayat 3 hingga 4, dan putra Ishak, yaitu Yakub, Kejadian 28 ayat 13, yang kemudian diubah namanya menjadi Israel. Maka, dalam perjanjian Abraham, Allah menetapkan luas tanah yang akan menjadi milik keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, wilayah yang mencakup seluruh Kanaan dan terbentang dari Mesir hingga Irak modern. Beberapa abad kemudian, ketika tiba waktunya bagi bangsa Israel untuk benar-benar menguasai tanah perjanjian, Allah sekali lagi berbicara tentang wilayah yang luas dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yosua 1 ayat 4. 12 mata-mata Israel. Saat Bani Israel meninggalkan Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, mereka menghadapi kondisi yang sulit, termasuk kelangkaan makanan. Untuk mengatasi masalah ini, Allah secara ajaib menyediakan roti dari surga yang disebut mana kepada bangsa Israel. Mana muncul setiap pagi, dan bangsa Israel diberi instruksi khusus untuk mengumpulkannya. Lihat Keluaran pasal 16. Selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari selama 6 hari pertama dalam seminggu, mana akan turun. Kemudian pada hari ke-6, mereka akan mengadakan porsi ganda untuk hari ke-7, yakni hari Sabat. Dan bagian yang mereka adakan pada hari Sabat tidak akan rusak. Kemudian pada hari Sabat tidak ada mana yang jatuh. Ini semua untuk meningkatkan mereka akan perintah keempat dari 10 perintah Allah yang mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Hal ini juga untuk mengajari mereka untuk mengandalkan Tuhan setiap hari untuk kebutuhan duniawi mereka. Sekarang sampailah mereka di Gunung Sinai. Ada 2 klaim yang bersaing atas Gunung Sinai. Satu di Mesir, di semenanjung Sinai, dan yang lainnya di Arab Saudi, yang dulunya adalah tanah Midian. Gunung Sinai adalah tempat orang Israel membangun anak lembu emas dalam peristiwa yang sangat mengerikan. Saat Musa turun dari gunung, dia dan Tuhan menunjukkan kemurkaan mereka. Kebanyakan orang bertobat, namun 3.000 orang tidak mau bertobat. Bani Israel harus banyak belajar setelah menjadi budak selama beberapa generasi. Ketika mereka meninggalkan Sinai, mereka berjalan menuju Kanaan dengan tiang kehadiran Tuhan di depan mereka. Pada malam hari, tiang awan berubah menjadi tiang api, dan tampaklah kehadiran Tuhan sedang memimpin mereka. Mereka dibawa ke Kadesh Barnea, yang sekarang terletak di perbatasan selatan Israel dengan Mesir. Musa mengirim 12 mata-mata ke negeri itu. Nama ke-12 orang tersebut tercatat di dalam Alkitab. Namun saat ini kebanyakan orang hanya dapat menyebutkan 2 di antaranya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Di video tadi kita sudah simak ya penjelasan mengenai bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan menjanjikan tanah yang akan diwarisi oleh keturunan mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan saudara dalam Tuhan, Tuhan tidak mengingkari janjinya bagi Israel. Terbukti ya setelah
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka, walaupun dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, karena tanah itu didiami oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel menduduki tanah itu, ya tentunya mereka menghadapi orang-orang ini, dan oleh campur tangan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, ya, mereka menghalau daripada orang-orang ini, ya, dan akhirnya mereka diam di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madunya. Saudara dalam Tuhan, di sini kita belajar bagaimana Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Ya, Tuhan menyertai bangsa Israel dalam Tuhan. Ya, bahkan ketika bangsa Israel ditawan ke Babilonia, ya, di dalam Yesaya pasal 29 ayat 11 kalau tidak salah, ya, Tuhan menjanjikan bahwa setelah genap 70 tahun Israel di Babilonia, maka Tuhan mendatangkan pembebasan bagi bangsa Israel. Dan terbukti, ya, setelah genap 70 tahun, ya, bangsa Israel bebas dari perbudakan Media Persia, ya, oleh pertolongan Tuhan. Walaupun saat itu ada orang-orang Israel yang mau tinggal di tanah Media Persia yang diceritakan dalam kisah Esther. Namun saudara Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Tuhan memulihkan bangsanya, dan tidak hanya memulihkan mereka, Tuhan juga dengan caranya yang dahsyat, ya, mengizinkan bangsa Israel membangun kembali bait Allah, dan juga membangun tembok Yerusalem yang sudah dirusak oleh penjajah mereka. Dan saudara dalam Tuhan, semua ini atas pertolongan Tuhan, dan semua atas janji Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, terlalu banyak janji Tuhan bagi bangsa Israel kalau kita sudah lihat dalam Alkitab, ya, dan tidak satupun janji Tuhan yang tidak tergenapi. Tuhan tetap menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, berkat rohani yang boleh kita ambil bahwa Tuhan tetap menepati janjinya bagi kita, ya. Janji Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan genapi dalam kehidupan kita, ya. Sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, walaupun bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang sementara percaya Tuhan, sementara meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menyertai mereka, dan Tuhan tetap memberkati mereka, bahkan memberikan tanah Kanaan bagi milik mereka. Dan saudara Tuhan, kalau kita melihat hingga hari ini, bagaimana negara Israel atau bangsa Israel yang sekarang diberkati oleh Tuhan, ya, lepas dari mereka percaya Yesus atau tidak, ya, janji Tuhan tetap tergenapi bagi mereka. Mereka negara kecil tapi negara yang sungguh luar biasa dalam Tuhan, yang ekonominya sangat baik, ya, negara maju, dan juga banyak hal yang boleh kita lihat bagaimana kedahsyatan dan kehebatan bangsa Israel atau negara Israel sekarang. Bahkan banyak dari mereka alat-alat elektronik dalam Tuhan, banyak dari mereka alat-alat canggih, ya, dan Tuhan memberikan mereka hikmat yang luar biasa, sehingga melalui hikmat daripada Tuhan, ya, bangsa ini semakin dahsyat, semakin pintar, dan juga sangat dikagumi oleh dunia. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Sekali lagi, mari kita percaya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin pastinya tergenapi dalam kehidupan kita. Mungkin belum saat ini, tetapi di kemudian hari, di waktunya Tuhan, ya, Tuhan pasti menggenapi janjinya, memberkati setiap kita, menolong setiap kita, dan mengusap setiap air mata kita sebelum Tuhan. Ya, Tuhan setia mendengarkan setiap doa kita yang kita naikkan kepada-Nya. Sebagaimana bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka.
Ya demikian ya kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh, berserah diri kepada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan yakinlah di waktunya Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.